Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Kedatangan Prelude-nya Om Fitra. Nah, Prelude dia yang benar-benar baru beli sekali. Nonton Prelude kedua. nggak ada yang nanya. Cuma nggak. Mestinya datang itu bawa Prelude yang Gen 3 yang punya kami. Nggak perlu, itu kan udah sering dikontenin. Ya itu kenapa bawa yang ini? Ini tuh nggak enak dilihat, nggak kayak yang itu. Masa? Prelude itu nih ya, Gen 1 kayak gini. Bagus. Orang kaget ngeliatnya. Gen 2, Gen 3 kaget sekali, paling bagus. Gen 4 mulai biasa aja, 5 nih Gen berapa? Gen 6. Gen 6. Jadi kayak begini. Loh, ini mah bukan Prelude. Ini adalah Civic Coupe. Enggak, beda sama Civic Coupe, beda. Hah? Beda. Nah, Karena konsep basisnya juga beda sama Civic. Apa? Kaki-kakinya Hah? dari Type R. Tapi dari kalau dari Type R apa? FL, Civic. Civic dari Civic. Kaki-kakinya sama kayak Expander, kaki-kakinya dari Evo, bukan berarti basisnya dari Evo. Dia basis baru memang dibuat sebagai sport coupe-nya Honda, bukan versi coupe dari Civic. Terus pakai kaki-kaki Civic Type R. Iya, karena itu yang sudah proven di track maupun di jalan raya, itu udah proven. Iya. Udah. Iya. Terus lihat nih ya, kalau dilihat dari belakang, kita belakang dulu nih. Nggak, ini mau di apa sih? Mau di roasting? Ini tuh belakangnya, rosing. Bentar, lihat judulnya dulu. Ah iya lagi. Ini bagasi begini. Kalau Prelude itu nggak begini bagasinya. Ya emang ini Prelude pertama yang konsepnya itu liftback. Iya udah bukan. Ini kayak mobil yang harusnya bukan jadi Prelude, terus ditempel Prelude gitu loh. Memang perancangan awal mobil ini bukan untuk meneruskan Prelude. Tuh kan? Jadi Honda pengen bikin mobil sport coupe 2 pintu yang relevan sama teknologi sekarang. Jadilah mobil ini. Ini udah Ya, terus dianggap bingung, yang terbaik. Namanya apa ya? Yes, exactly. Namanya apa ya? Terus, wow, kita tuh punya satu model yang begitu ikonik yang nggak diteruskan, dan ini secara DNA ini Prelude banget. Ya udah langsung dikasih Prelude. Kenapa? Karena bukan masalah desainnya seperti apa Prelude. Prelude pasti 2 pintu, coupe. Tapi Prelude itu lebih kayak ke mobil yang buat lifestyle, stylish. Terus abis itu juga DNA-nya itu fun to drive, tapi juga punya teknologi-teknologi yang maju di zamannya. Makanya ini mobil yang dibuat yang nggak tahu, kita mesti punya ginian. Namanya apa ya? Oh, terusin aja generasinya Prelude. Daripada kita bikin generasi Prelude baru, pasang masalah, lagi nih. Nggak masalah. Ya nggak Sama seperti orang tua Om Mobi gitu ya. Om Mobi lahir, dikasih nama yang bagus gitu. Mana dia nyangka ternyata ada nama yang lebih tepat setelah Om Mobi tua, ternyata ada yang lebih tepat namanya Mobi gitu. Tapi orangnya sama. Nih ya, contoh. Nih. Apa? Mercy ML. GLE ya, ML. Dia niat generasi berikutnya, dia desain untuk penerusnya ML. Iya kan? Ini malah lebih galau lagi. Kenapa? Udah bagus, ikonik. Apalagi ML generasi 2 tuh kalau apa 2 ya kalau nggak salah masuk ke ini 2. Iya, yang di Jurassic Park. 1. Yang 1 kan? Tuh udah bagus, tiba-tiba terusin generasi kedua, tiba-tiba ganti nama jadi GLE. Nah, itu kan ganti nama, semuanya ganti nama. Honda itu justru semuanya ganti nama. Kebalikannya, justru menghidupkan nama-nama yang legendaris. Menghidupkan karena nggak sengaja bikin, nggak diniatin. Jimny. Jimny oke. Ya. Konsisten Kan? Bener, dia niat emang dia ngebuat mobil untuk sebagai generasi penerus. Ini memang dibuat dari nol sebagai Jimny. Ini memang tidak dibuat sebagai Prelude. Iya. Tapi setelah jadi, Prelude banget. Sama seperti Om Mobi udah gede, Mobi banget ini. Nih, hatchback. Prelude hatchback. Bukan hatchback. Apa? Liftback. Dan Prelude itu Apa memang bedanya nggak ada hatchback hatchback. sama liftback? Ini kacanya ikut. Kalau hatchback? Kalau hatchback itu lebih gini nih, Ya, lebih cuma turun. beda bikin miringan doang. Hatchback itu bukan coupe. Kalau ini tuh coupe benar-benar basis kayak panjang gitu belakangnya, dan makanya diangkat seperti ini, bukan. Ya. Jadi bukan ke belakang kayak hatchback. Hatchback tuh seret tuh hatchback. Ya, tetap aja. Oke. Cuma beda miringan hatchback sama Nah liftback. ini liftback karena dia tidak dibuka tapi dia diangkat Ya, gitu loh. intinya kacanya ikut. Iya kacanya ikut. Prelude terakhir kacanya ikut kapan? Ini Pertama dan terakhir kali. enggak, pertama. iya. Makanya ini bukan nggak ada Prelude, masalah. Om. Bukan Justru Prelude. dengan kaca diangkat kayak gini dia tuh jadi lebih lega aksesnya Nggak, gitu. Mau bilang bahwa lo beli mobil
yang namanya Mobil Prelude tapi bukan Prelude. No, Om. Mobil itu bisa berubah. Ingat dulu Baleno itu apa? Hah. Baleno itu dulu sedan, terus habis itu jadi hatchback gitu kan. Tapi yang penting adalah DNA-nya dan inner beauty-nya ini mobil tuh Prelude sekali. Honda 2 pintu, mesinnya cukup bertenaga, tapi bukan yang racing, stylish buat jalan jauh. Ya lupa ya, Honda fanboy. Kok Honda fanboy sih? Emang lu tuh Honda fanboy? Kalau gua Honda Lu fanboy, nggak sadar. gua nggak akan beli kayak Toyota Yaris, Lah iya kan Nissan Z. fanboy gitu. banget. Nih, Nggak ada juga Honda yang gua nggak suka. by the way bagasi kecil amat ya? Oh enggak, ini kan masih bisa digedein lagi. Pakai tinggal ini di tuh tinggal. Oh itu jok. Jok. Iya. Oh makanya warnanya beda sih. Abis ya bahan kulitnya ya buat jok belakang ya? Karena memang mobil ini jok belakangnya tuh basa-basi aja. Habis Kayak bahannya. ada nih 2+2. Jadi dia. buat pengiritan, aduh sapinya habis nih. Ini mengurangi sapi yang dibunuh dengan jok seperti Pula tuh ini. pasti vegan-veganan itu. Mungkin ya. Ya, tapi anyway, ngirit kulit. Nggak masalah, karena di belakang itu nggak pernah dipakai. Mana warnanya beda lagi. Loh, Terus justru- stick golf nih nggak bisa nih. Karena memang ini bukan buat om-om yang doyan main Nggak golf bisa. kayak gitu. Bisa. Kalau mau stick golf bisa, ini tinggal di lipat ke depan, stick golf masuk banget. Ya, mau apa juga masuk kalau itu dilipet. Tuh ada Ini kedalamannya segini. Ini kedalamannya nih. Ya. Terus di bawah nih masih ada tempat macam-macam lagi nih. Itu masih bisa lebih dalam tuh sebenarnya tuh. masih sedikit. bisa. Tapi praktis lah buat mobil sport ini Oh praktis. ini mobil sport namanya. Iya, sport coupe. Nggak berasa sport. Nggak berasa sport gimana, 2 pintu coupe. Terus sama kalau ngelihat dari Apalagi? depan ya, nggak tahu kenapa ya, desain Honda sekarang yang begini nih, ada begininya terus lampunya nyambung overlap Itu di bahasa atasnya. desainnya, kan? Gue sih nggak cocok. Ya itu kalau Ya, kalau gua kalau nggak cocok. bentuk nggak bisa argue karena itu adalah selera. Iya, gue nggak cocok dengan mukanya Honda zaman now. Oke. Begini. Bagus ah. Nggak aneh, overlap begitu. Lah, justru sekarang itu banyak zamannya overlap gitu. Tapi nggak bagus sih menurut gue ya. Belakangnya sih biasa aja menurut gue. Kalau dari samping ya. Tapi kalau dari belakang, itu lampu belakangnya itu kayak Porsche dari kanan sampai ke kiri. Depannya oke menurut gue. Biasa aja. Harganya berapa? 974.900. Barangnya masih ada? Nggak ada. Udah habis. Jadi barangnya itu kalau pesan sekarang dengar-dengar udah lewat 300 unit, mungkin dapatnya di 2028-an atau 2029. Kenapa mungkin. dikit? Karena mobil ini begitu banyak peminatnya di seluruh dunia sampai nggak cukup produksinya, rebutan sama negara-negara lain. Indonesia itu cuman kebagian 100 unit per tahun. Ya. Lagi diusahakan sama Honda Prospect Motor bisa 150 unit, tapi belum tahu berhasil apa enggak. Artinya Honda pun tidak percaya diri sama mobil ini sehingga dibikinnya sedikit. Bukan tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Bukan tidak percaya diri. Karena memang Honda banyak line up produk lainnya kan. Dan mereka nggak nyangka aja semembludak itu. Iya. Karena kalau di luar negeri harganya jauh di atas Indonesia. Bukan harga secara nominal ya. Tapi secara perbandingan dengan Civic Type R. Kalau di negara-negara lain itu harganya mirip Civic Type R. Civic Type R di Indonesia itu 1,4 M. Masa bisa mirip Type R? Mirip. Ini kan derajatnya jauh di atasnya. Cek di Amerika. Enggak dong, tapi kan mesinnya tidak se-powerful Dia kan, Type R. maksudnya Type R itu kan jauh di atasnya. Ya, harusnya. tapi di luar negeri harganya mirip Type R ini mobil. Karena mungkin dia hybrid, ada baterainya, jadi cost-nya juga lebih gede. Di Indonesia harganya sekitar hampir 50% di bawahnya Type R. Makanya good value for money banget di Indonesia beli Prelude yang ini. Oh, beli karena murah. Ya, kalau harganya 1,4 mungkin saya nggak beli. Jujur aja. Kalau harganya 1,4 Emang nggak worth it ya? Nggak worth it 1,4. 1,4. Bahkan di atas 1,2 pun menurut gue nggak worth it. 974,9. Jauh di bawah Type Jadi R. kemurahan jadi lu ambil. Plus gue masih dapat diskon lagi Apa? dari Honda Bandung Center. Wah, luar biasa. Karena gue pembalapnya Honda Bandung Center, jadi dikasih lagi. diskon tambahan Baik banget lagi. ya. Baik banget. Maksa kali. Enggak, sama sekali nggak maksa, Nah. bener-bener nggak minta diskon sama sekali, tiba-tiba langsung. Oke, Mereka kasih. kita coba under the hood. Under the hood, wah, something special. Aduh, Prelude. Mobil sport. Om, gini loh. Dia nyarinya bingung.
Mobil sport. Oh, mobil itu kan pernah punya Prelude dulu. Itu kan Prelude yang CC kecil. Prelude yang paling cakep lagi bentuknya. Gede amat sih nah ini bukanya. selalu cirinya Honda ya. Dia tuh bisa dibuka 2 posisi. Ini posisi kalau mau servis tuh jadi bisa lebar banget. Jadi emang siap di servis ya mesinnya ya? Ya. The Power of Dreams. Nggak ada tulisannya? Mana tulisannya? Iya, kok nggak ada? Berapa cc? 2000. Turbo nggak? Tidak. Ngapain turbo? Karena untuk boost tenaganya dia bisa hasilkan dari motor listriknya. Motor listrik. Tenaganya? Untuk motor listriknya, tenaganya 184 HP. Motor listriknya aja. Untuk mesin bensinnya, kalau saya nggak salah ingat di sekitar 130-an horsepower. Di combine, itu jadinya 201 HP. Kok ketawa? Om, 201 HP itu kenceng Om. Kenceng. Tahun 2000. Ini mobil, Ya, ini mobil baru 200 HP biasa banget. mau sekenceng apa? Biasa ini banget. mobil memang Ngaku mobil sport. 0-100 7 detikan. Ya ampun, zaman Loh, sekarang ya yang ampun. ngaku mobil sport way di bawah itu 5 atau 6 kecil. Enggak juga. Yang ngaku mobil sport loh. Kenapa suatu mobil dikatakan sport? Karena dia masih punya mesin tenaga. 200 HP itu besar, Om. Ditambah mau mesinnya 200 HP, 0-100 nggak nyampe 8 detik, dan konsumsi bahan bakarnya bisa di atas 20 km per liter. Dan orang yang punya mobil sport rata-rata bahan bakar biarin aja, yang penting mobil gua kenceng. Lah ini memang Prelude itu dari dulu tidak pernah dibeli orang untuk kencang. Ayo, Prelude-nya saya, Prelude yang dulu, gua. Iya, Prelude gue sekarang itu tenaganya cuman 100 kecil. Tuh kan? Padahal 2000 cc dual karburator. Iya. Iya kan? Dan di zamannya itu udah ada yang Itu 100 HP lebih Civic. Iya, tapi kan nggak jauh-jauh. Tapi lumayan kok, apalagi mesin ini disandingkan dengan eCVT yang tidak pakai puli. eCVT yang nggak pakai puli. Ya, Jadi dia tidak ada gearbox sebenarnya. planetary gear itu gear juga. Ya, tapi maksudnya tidak ada gear set di gearbox seperti Iya. yang bisa pindah gigi itu nggak ada. Nggak ada perpindahan. Tapi dia punya teknologi simulated gear shift sama seperti yang ada di Ioniq 5N, seperti di Ioniq 6N. Jadi kita bisa simulasi seakan-akan 8 pindah speed, gigi. seakan-akan pindah gigi 8 speed. Tapi kalau di Ioniq 5N kan pakai suara palsu karena dia listrik. Ini pakai suara mesin beneran, mesinnya dinyalain beneran Iya, iya, iya. sama dia. Tapi ya kalau yang model begitu yang seakan-akan bisa pindah gigi padahal bisa seamless, itu ada di dulu pertama kali nyobain CVT Honda Jazz, Honda Jazz, bukan Jazz, 4 sedannya apa namanya? City. Honda City. Iya, Gue beli itu dulu tuh. Wah, ada plus minusnya. Iya. 8 speed. 7. 7 ya? 7. 7. Anyway, banyak kan. Tapi kalau dipikir-pikir, dia di program 14 speed juga bisa. Tapi masalahnya Bilang Honda City 14. dan Jazz pada saat itu tenaganya kecil sekali, apalagi pertama keluar di IDSI pada IDSI. saat itu kan. Businya 2. Businya 2 tapi itu bukan mesin yang berhasil lah dari Honda, Bukan makanya mesin nggak pernah. berhasil. Nah, ini dia bikin ada simulated gear shift karena Honda tahu DNA-nya Honda adalah memang tetap harus fun to drive mobil itu. Nanti kita coba mobilnya ya. Iya. How fun. Udah nyesel apa? Lihat, harus lihat yang ini. Yang mana? Sebentar, sini. Apa sih? Tangki bensin. Bisa running dengan oktan 90. Oke, kalau gitu ini bisa RON 90 nih tulisannya nih. Ya. Ya kan? Atau lebih tinggi dianjurkan ya. Nih 90. Isinya apa sekarang? 92. Kenapa? Karena saya tidak mau beli bahan bakar bersubsidi, mengurangi jatah orang-orang yang memang membutuhkan bahan bakar bersubsidi. Mobil ini bisa, tapi saya memilih untuk tidak pakai oktan 90. Itu pakai barcode ya? Apa? Pakai Ini barcode bisa kan? Pakai barcode kan nih? Enggak lah, nggak mau ngurusnya Nggak, juga. bisa nggak? Nah, cuman ini tidak perlu 98, 92 aja udah lebih dari cukup. 92. Oh, ya karena mesin hybrid ya, nggak berturbo, nggak butuh yang gitu-gitu. Teknologi ya. No, ada teknologi ya, itu cuma cheating way. Lah nggak cheating To way, get tapi more. bukan cheating way, tapi kita sebagai pengguna mendapatkan langsung manfaatnya, nggak perlu beli bensin yang mahal. Kompresinya ya. Nah, ini ada Om Fitra tahu-tahu ngerilsin ini. Jadi istrinya nempelin ini. Jadi yang pertama kali upload itu istri saya. Oh, dia, oke. Terus abis itu dia, gue pikir ini AI Om.
sampai berdoa di jalan tuh pulang ke Jangan rumah sampai itu AI beneran. gitu loh ya. Ternyata beneran loh. Beneran. Bagus nih stikernya. Ini beli apa bikin ya Om kira-kira? Pasti beli dia, pasti niat banget cari Bukan beli. niat bikin. Ya dan memang secara kilometer, bini gua udah lebih banyak bawa mobil ini daripada gua ya. Dipakai terus dia favorit banget. Oke. Nah, pertanyaan ini kan sudah nanya istri dan istri sudah oke, ya kan? Waktu SPK ini Belum bilang. Kan? Tapi setelah SPK bilang. Kan yang penting sudah nanya istri. Sudah nanya istrinya sebelum atau sesudah kan nggak masalah. orang nanya itu sebelum bukan setelah. Ya, tapi begitu udah dapet. Artinya ini udah kalau makanan ini udah kayak Ini kalau halal istri nih. sudah oke mungkin bisa nih. Iya. SNI-nya sudah nanya istri tuh Iya, enggak. setelah tanda tangan. Tapi kan kalau misalnya Itu cheating way. sayang aku SPK apa prelude kayak gimana? Oh, oke. Langsung udah nanya istri udah oke. Kalau dia nggak oke kan bisa dibatalin. Nah, ini bukan. Nggak Tapi yang perlu pasti nunggu mobilnya. bukan sudah nanya istri. Sudah, ini sudah. Ya sudah nanya setelah SPK. Kalau nanya tuh sebelum. Yang penting sudah nanya itu sebelum stikernya ditempel. Dan ini yang nempel istri langsung loh. Oh dia langsung ya, rapi juga ya? Iya, Stiker. miring. Velg dapat berapa inch? 19 inci. 19? 19 depan belakang. 19 warna hitam. Kenapa kalipernya warna biru? Jadi memang karena mobil ini aksennya tuh aksen biru. Sekali lagi Bentar. Birunya mana lagi? ada di depan satu, di belakang Mana? satu. Aduh ya Allah. kata Ya kakak di Allah, depan. segaris gitu doang. Di belakang ya ada Allah. lagi. Ampun. Ya aksen kan makanya. Ya aksen itu bukan aksen. Tuh, di belakang ada Kesenggol, lagi. clear. Belakang ada lagi. Oh, ini kayak remnya F1 ya. nggak bisa nyala. Iya, tapi cuman, iya. Jadi memang ada aksen birunya. Karena kalau misalnya ternyata brake calipernya dikasih warna merah, pasti dicela lagi. Sok-sok sporty. Tapi remnya, Ini stiker. ini remnya sama kayak Type R. Ya anyway, ini stiker guys. Stiker. Ya nggak apa-apa. Jadi kayak ada Jangan namanya dikeletek, gitu kalau jangan stiker. dikeletek. Nanti gue tempelin lagi. Buka dikit. Nah, Bener. terus ini adalah Honda kedua yang dia pakai tidak pakai logo Honda di sini. Pakai tulisan Pakai Honda. tulisan Honda. Takut gitu loh kalau mogok atau lagi parkir paralel didorong gitu. Dorong aja, dia nggak Dipegang dong, selemah dorong itu. coba dong dari sini dong. Empuk banget nih. Iya, dorong di sini dong. Tuh, di bodinya, di Bukan rangkanya. kalau ada tuh. Ya nggak gitu. Kan dia nyari bidang yang luas. Oh, remnya Type R. Remnya rem dari Type R. Cuman beda warna kalipernya aja. Emang nggak mau develop rem baru buat ini khusus ya? Ngapain? Udah ada yang bagus. Ngapa tinggal pasang aja? Minjem Type R. Coba kita masuk ke dalam, tapi duduk di belakang berdua. Kalau Om buka ini, Ah. ini ada 11, 25, 19, 78. Ini kalau nggak salah ini tanggal pertama kali Lo masuk Prelude kuliah? itu dijual. Ya ampun ngumpet amat. Kayak nggak ada mobil bangga-bangganya ini gitu banyak, loh. banyak Easter egg-nya. Easter egg tapi ngumpet. Ya ampun mesti dimajuin dulu. Ini kok udah Majuin dulu. kelipet banget tapi nggak bisa didorong. Iya emang dia harus didorong. Karena memang ini nggak dirancang buat ada orang di belakang. Jeduk, aduh. Kayak kejeduk lagi. Headroomnya lega sekali. Teti, jeduk. Ya ampun, ini gimana? Coba duduk yang benar, duduk yang benar, duduk yang benar. Oh iya nyaman loh. Lega Nyaman, banget nyaman, headroomnya nyaman. ya. Nyaman, nyaman, Iya. nyaman. Bisa apabila Anda orang dewasa duduk di belakang Prelude terbaru, bisa dilakukan apabila Anda tidak punya kepala. Gini. Masa kepalanya di luar, Om? Iya, makanya ini buat 2+2 ini buat anak kecil. Pernah nyoba di belakangnya 911 nggak? Mirip kayak gini juga. Nggak mirip, di bawah aja udah nggak muat. Udah Iya. jelas-jelas itu kursi tambahan. Ini Enggak, ini joknya proper loh, duduknya lumayan enak kok. Ini masih lebih nyaman duduk di belakang sini dibandingin di belakangnya GRMN Yaris. Yuk, Ini secara ukuran, ntar. Tutup dulu dong coba. nggak usah, ngapain Coba, ditutup? coba. Ya nggak bisa, kepala Coba. Nggak mau. Coba. Apa yang terjadi? Tutup. Dah. Tuh masih ada tuh sedikit tuh. Ya ampun. Gini dong duduknya. Ini kena poldur loncat, patah leher. Ya, Gini duduk gimana? Ngapain duduk di belakang, duduk di Legroomnya depan juga lah. nggak ada. Ya ini supaya bentuknya itu Terus proporsional. begini? Coba kalau ini dibikin luas, Hah? dibikin lega legroomnya, pasti bentuknya aneh nih mobil. Ya emang Ini sudah ada ada anehnya. pengorbanannya ini. Iya, Kalau korbannya- kita beli coupe, ngapain kita pikirin belakangnya? Keluar gimana nih? Keluarnya kaki dulu keluarin, Terus? kepala dulu keluarin, terus ke bawah ke lantai terus koprol. Coba contohin. Enggak, kalau saya mah bisa.
Gampang banget. Susah banget, gila. Aduh, nyangkut kan? Lo nunduk dikit. Lah ini gimana nih? Tua. Ini gimana nih? Apa? Bisa tuh gampang banget. Effortnya luar biasa. Beli mahal-mahal. Itu tadi kalau posisi ada orang di belakang tuh pasti duduknya begini nih kita. Iya kan? Kalau ada orang di belakang. Ntar deh. Ini kok keletek-keletek gitu, Om? Tuh, itu apa sih, Om? Lah memang dia manual. Lah itu mekanisme penguncinya. Kok nggak elektrik ya? Ya emang nggak elektrik Emang untuk nggak mengurangi elektrik bobot. Oh, weight saving. Ya, weight saving. Ini ya, vibes-nya dalam sini adalah duduk di Honda Civic. Ya. Dashboard-nya beda sih, dashboard-nya beda ya. Bukan hanya Civic, karena Honda sekarang rata-rata memang kayak gini bentuk interiornya. Tapi di sini dia ada tulisan Prelude. Terus yang seneng dari bahasa desain Honda sekarang itu physical button-nya masih banyak. Oh iya. Bagus, ini bagus physical button. Tapi transmisi beda sama Civic. Jelek. Ya Jelek. beda. Nggak gini. Kalau mau pilih, boleh pilih mau button gini atau kayak Civic biasa. Civic biasa. Ya emang, kalian harus jujur ya. Lebih pengen kayak Civic biasa. Ini kalau P dipencet, R di gini ya. R ditarik ke belakang. Iya, gini kan? Enggak gini. Nggak, gini. Gini tuh semuanya. Bukan ya? Tuh, N dipencet, D dipencet. P. Ini ada S Plus. S Plus tuh untuk mode manual. Manual mode. Oke. Terus driving mode-nya ada Comfort, individual, sport, GT, comfort. Individual bisa banyak banget yang di style dari individual itu. Mana coba apa aja? Powertrainnya, steeringnya, 1, 2, 3, 4, suspensinya, 5, 6. engine soundnya, bahkan adaptive cruise controlnya itu juga bisa diatur agresivitasnya sama gauge-nya juga bisa. Gauge, oke, gauge kan tampilan aja nggak penting. Adaptive cruise control-nya lebih dekat gitu kan? Enggak, bukan lebih dekat. Berakselerasinya lebih halus, agresif halus, apa ya. halus gitu. Terus engine sound ada. Nah, yang fake soundnya. Fake sound, oh katanya murni dari mesin. Ada, jadi ada dari mesin. Bohong nih tadi. Tapi begitu kita masuk ke mode ini, dia langsung modenya tuh mesinnya dinyalain. Mana tuh nggak nyala? Enggak, harus sambil jalan. Dia nggak bisa di revving gitu. Enggak. Membuang-buang bensin Katanya percuma, fake mengotori sound. lingkungan. Kasih aja fake soundnya. Enggak, dia nggak ada yang kayak gitu. Layar tengah, kecil ya layarnya. Dia sudah built-in Google Assistant. Jadi dia udah bisa ngebaca kemacetan di jalan karena dia udah ada internetnya. Dan kalau kita pakai Apple CarPlay atau Android Auto, navigasinya juga keluar di sini. Jadi petanya di sini. Ada peta di situ keluar. Oke. Power flow. Oh, ini ada. Ya. Ini nyala nih. Nyala, tapi nggak bisa digas. Nggak bisa. Masa nggak bisa digas sama sekali? Ya, Kick down loh nih. bisa buat apa? Mau ngapain? Hah? Kali ngomong ngegas aja gitu. Nggak bisa. Nanti kalau Rasanya udah hybrid jalan. yang lain bisa hidup digas. Nggak, itu ngebuang-buang bensin percuma. Bisa hidup bikin digas. tetangga kesel. Alah. Nih, dual zone ya. Dual Dual zone. zone. Padahal ada 2 orang lagi di belakang lo. Kenapa nggak 4 ya? Cup holder ada 1, Cup holder. 2. Ini Apa apa tuh? sih? Kotor Ini banget. material sintetik. Emang Enggak, warnanya seperti Nah, ini. ini kotor banget. Memang Kayak jamuran, Om. enggak, ya memang kayak begini. Enggak, tapi ini ininya. kayak jamuran. Ya kayak, tapi enggak. Kayak ini juga nih. Orang lihat mobil kayak tengkorak, tapi kan enggak. Sama. Nih, Nah, kayak jamuran juga Ya, sama. memang gini. Kotor kayak dekil gitu nggak loh. ngerti art sih. Kayak gini Ini memang. art ini gini. Iya pasti. Oh, Iya pasti. boleh gue kotorin lagi? Jangan. Art. Kan art. Tapi kan bukan artis yang ngotorin. Loh. Jadi kabin yang interiornya ada bagian putihnya itu seperti joknya ini pikir-pikir. Ini nih sudah pasti hitam dan kelihatan rusak duluan. Itu ini juga Tergantung pasti. makainya. Ya, Itu bisa lihat aja. dibersihin. Ini ya Allah nih nggak kenapa-apa jadi bisa hitam begitu. Lah ya memang ini aslinya, bukan. Mentok dong nariknya nih. Kalau begini caranya. Ya karena sepatunya Mobi tebal. Enggak, coba deketin lagi deh. biar Mobinya pas tuh. tebal. Sepatunya tebal, Mobi. Apa enggak? Biasa Tebal aja. soalnya. Biasa aja. Coba nyeker. Ya ini rasanya kurang ekspensif ya. Ini. Karena memang untuk ukuran sports car ini bukan sport car yang ekspensif. Lah kayaknya di Civic lebih ekspensif rasanya ya? Bayangin nih harganya sama seperti BRZ, sama seperti GR86. Ini lebih Ya ampun, mewah ya. dalamnya. Adaptive cruise control bisa ngatur jarak, megang setir, layar full LED. instrumen cluster full layar, pedal shift buat di S Plus,
ini nggak elektrik, aduh. Audio Bose. Masih ada ya? Ada dong. Audionya Bose dan kalau lihat tadi stiker di depan, istri sudah oke. Bukan cuman istri yang oke dengan mobil ini. Anak juga. Honda juga udah oke. Tuh. Oh iya, baru mau ngomong tadi lupa kelewatan. Kirain oke nih istri juga yang naro. Enggak, nih Honda langsung. Honda Sudah oke dengan mobil ini. Ya ampun, nggak dicopot-copot ya. Nggak usah dicopot ya. Buat kacamata. Ada lampunya. Kuning. Iya, kenapa kuning ya? Nggak, itu membuat wajah itu lebih jelas gitu. Masa? Kantong pintu, terus oh iya, sorry. Ini om. Itu istri, itu om, itu jatah istri om, please om, itu jatah istri om. Kenapa belum dicabut sampai sekarang? Ya soalnya dia yang mau nyabut katanya sendiri. Bini lo yang dia kata dia yang mau nyabut sendiri nanti. Dia nggak bilang sama gua. Dia mau nyabut sendiri. Itu jatah istri om. Demi kelancaran saya om. Gua udah gemeter nih om. Om tolong om. Itu punya istri om. Om. Ntar nanti begitu udah selesai dia cabut sendiri nih. Kurang ajar nih. Nggak? Pasti cabut sendiri. Gua cabut tuh. Om. Gini. Jangan tulisan Gini, gue setengah. Nih gue tempel lagi nih, dah. Nanti bini lo baru bisa nyabut lagi, ya kan? Gue masih nyisain kok om. Cup holder gede-gede 2 di sini. Ini begitu kalau cup holder di sini problemnya kalau kita tumblernya ketinggian ganggu. Tidak, karena dia di tengah, sedangkan sandarannya di sebelah minumannya. Nanti mau pindah gigi jadi begini. Kenapa harus begini tangan? Nah kan ada tumbler sini. Ada tumbler jadi. Sekarang gini, pindah gigi disetir nggak di sini. Enggak nih. Gue dari P mau ke R. Ya Allah, cuma begitu doang. Ada tumbler sini. Nggak membuat mobil jadi melambai juga. Lagi siapa yang bilang melambai? Nih bentar. The first Prelude owner in Indonesia. Wireless charging lo. USB-C. Ada ya wireless, ada USB-C. Wih, soft opening. Kelambatan deh kayaknya nih. Ya. Tapi ya oke. Ini auto day night. Auto. Ya kita jalan-jalan yuk. Ini tombol kosong banyak amat om. Mana? Tombol kosong. Nggak tahu itu buat apaan. Banyak tapi nggak ada. Prelude semua satu spek. Ini juga kosong. Oke. Nggak, kayaknya ini indikator deh. Ini shifternya. Berapa ini? Jangan pakai kuku. Ntar ngeletek. Terus saya aja yang pencet. Nah. Ya. Oh ini gampang LED. Nggak tahu gampang. Ini mah kapan-kapan bener-bener nih. Nggak tahu materialnya ini gampang banget. Nggak. Ini kena keringat, basah, belum kepanasan. Belum tentu. Dikhawatirkan tapi belum tentu. Udah jalan. Ini lo PPF. Apa? Ada. Ini PPF ada. Aja. Belum sempet. Ya kan? Ada. Tapi begitu, aduh PPF udah butek, dicabut, ya kecabut. Om, ini jalan beton ya? Kok berasa banget ya ini jalan beton? Tahu gitu kita, jalan beton. Ya kan mobil sport karakternya memang bisa membaca kontur jalan. Enggak. Dan ini kaki-kakinya dari Type R, Om. Iya, keras. Tapi iya ini betonnya juga beton lumayan kasar gitu ya. Tapi ya memang ini mobil bukan mobil untuk soft gitu. Tuh ada kakunya. Coba ini sama Type R keras mana? Mirip sama Type R. Mirip. Dengan performance jauh di bawah Type R. Iya. Tapi kalau di settingan yang paling kerasnya kan ini mobil bisa pakai beberapa settingan kan. Untuk settingan suspensi yang paling kerasnya Type R lebih keras. Tapi untuk yang paling empuknya ini nggak lebih empuk dari Type R. Oh motor listriknya duluan ya. Duluan dan duluan gede banget, karena dia motor listrik gede jadi motor listrik duluan. Jadi bisa tenaganya tuh langsung dari bawah. Posisi duduknya susah nemuin enak gitu. Sepatu Om mobil ketebelan. Tapi emang kalau bisa mundur lebih ini kurang dekat ya. Kalau bisa mundur. Padahal udah ini teleskopik bagus cuma kurang habis gitu. Ini kenapa kamera ya? Ke biru deh. Ini atasnya setir kan ada garis tuh, ada ringnya. Kan udah ada ininya biru, udah ada jahitannya biru. Mana jahitan dalamnya? Iya, cuma ini kan kebanyakan biru nantinya. Lah kan kebanyakan biru ini sekarang. Biru. Sekarang kebanyakan biru. Itu it's an art thing you wouldn't understand. No, enggak begitu nih. Kalau biru ini bagus. Terus ini sebenarnya keras amat juga enggak kayak naik. Tapi nampuk, kaku gitu loh. Ada gantingan halusnya tuh kaku banget. Sebenarnya suspensinya tuh nggak terlalu tuh masih ngayun kan? Masih main. Kayaknya gue curiga ini kekencengan tekanan angin bannya. Makanya lihat TPMS aja lihat. Sayangnya nggak ada TPMS. Salah.
Sayangnya nggak ada segini TPMS. mahal, nggak ada TPMS. Nih lihat ini dong atas, lihat. Nggak ada sunroof. Ini adalah generasi pertama Prelude yang tidak ada sunroofnya. Sama sekali. Makanya ini nggak bisa dibilang Prelude. Ya karena memang dirancang dari awal kan nggak dalam pikiran membuat Prelude baru gitu. Dan tanpa ini jadi mestinya lebih rigid bodinya. Mestinya kalau tanpa Iya. sunroof. Ya makanya Prelude kan lu bilang tadi nggak didesain buat performance juga. Cuman nyetir mobil ini tuh asik gitu loh. Honda hybrid 2 pintu, Irit. Coba kita gaspol ya. Dia nggak bangunin mesinnya dulu. ngebangunin mesinnya dulu. Butuh Iya. waktu. Ada motor listriknya kick in duluan sih. Dan dia kan mode comfort. Oh iya benar. GT apa om? Jadi di tengah-tengahnya comfort aja. Ini buat mau lebih Grand Touring ini. Grand Touring. Wow, mode Grand Touring kayaknya kenceng. Padahal kencengan yang sport berarti. Iya. Gue mau S Plus, nyobain S Plus. Nah kalau langsung kita shift apa yang terjadi? Coba aja bisa masuk ke S Plus juga. Cuma nanti dia balik lagi. Oh. Ini gimana sih, cuma panah-panah doang, D turun. Oh itu ini. Sorry, kalau lagi mode kayak gini yang Regen. itu jadi regen. Padahal di sport mode nih. Ya, jadi dia belum langsung ini, dia regen. Lincah aja gitu naik di mobilnya nih. Ya Honda di mana-mana lincah, Honda tuh selalu lincah. Iritnya 17,9 km/liter. Enggak, ini kan baru di reset kan, terus di gas-gas. Normalnya di 20-an. Coba reset sekarang. Mana ngeresetnya? Ya kan mau narik dulu nggak? Mendingan narik dulu baru ngeriset. Udah. Tarik ya. Nah. 1, 2, 3. Cus. Not bad, laju. Oh, iya. Laju. Jadi nafasnya tuh ada terus karena hybridnya. Iya. Nafas tuh Mau ngisi. coba terus. gearbox? Oke, boleh. Oke, sekarang gigi 8 kita turunin ke gigi 7, 6. Ini mesin bukan nih? Ini mesin beneran nyala? Mesin. Coba aja digas. Tuh. Gigi 3. Raungan mesin kan? Bukan suara palsu. Bukan oh. Jangan palsu. Mesinnya Enggak. halus banget, nggak ada geternya. Iya. Mesinnya nyala. Dia benar-benar mesinnya nyala ketika pakai mode ini. S Coba Plus. sampai ini bisa nggak? Sampai limiter? Nanti jebol lagi. Enggak lah. Oke, gigi 6, 5. Ini kecepatan kita lari di 74. Gigi 3 lah, jangan gigi 4. 3. Ya, gas. 3. Oh, dia ngoper. Dia nggak. Ngoper. Tapi suaranya tuh racy banget loh. Ya, ini direm regen kan. Di rem ini. Dah, sekarang mau di reset. Coba reset. Mana pencet apa? Pencet ini aja. Dah. Oke. Dan Gila, dari kecepatan segini irit banget pasti. Mode comfort juga bisa pakai kayak gigi gitu, jadi pindah-pindah otomatis. Jadi kalau Anda bosan, Nanti dia jadi 0 lagi kalau Comfort. mati. Ya. kalau mode eco nggak ada Nggak econya. comfort, nggak ada eco, nggak ada econ di sini. Ekonomi. Oke. Terus biru-biru apa? Setirnya enak deh bahannya tuh, keset-keset gitu. Gua nggak suka yang keset gini, bisa ngelicin. Ya, Ini keset nggak enak. aslinya dingin Kayak kasar banget. gitu loh. Saya harus dingin lah Indonesia. Ini tuh kenapa kayak nyetir Civic banget ya om? Ya karena kaki-kakinya kaki-kaki Civic. Setirnya juga. Oh, tajam loh. Dia nggak setajam Civic Type R tapi tajam. Nggak tajaman Type R jauh sih. Tajaman Type R ya. Ini masih nyaman lah. Karena setir dia segini lah. karena dia suspensinya masih ada empuknya. Bisa dempuknya. Dia pasti main. Tuh kan sebenarnya enak suspensinya, cuman kayak tekanan bannya aja kekerasan. Kayaknya bukan tekanan ban deh, karakter suspensi ini om. Nanti kita lihat tekanan. Nanti kita berapa. lihat tekanan ban. Ini karakter suspensi nih. Makanya kalau Oke lah. tekanan ban agak kenceng itu juga pasti lebih irit, lebih kenceng rasanya. Iya mestinya ya. Tapi it's okay, nggak yang sampai keras banget gitu loh. Iya. Ya keras mobil sport normal. Ya. Tapi gini loh, kenapa kebanyakan mobil-mobil yang di delivery kita nggak tahu ini overfill apa enggak ya anginnya ya. Lupa dikurangi, dinormalin gitu loh tekanan Karena anginnya. kan memang kalau untuk penyimpanan kan mereka tekanannya tinggi kan, Iya, supaya ban itu nggak berubah. Kenapa bentuk terlalu dengan mudah. sering lupa orang-orang? Cuma sering lupa. Iya. Kan ini apa tahu deh
kali, jangan kapan-kapan meletus tuh kalau lupa lu. Nggak diturun-turunin. Tahu deh. Joknya enak banget ininya, bakatnya enak. Gua puji tuh, kalau enak beneran gua puji. Iya, ini kan begini tuh. Nah, makanya ini appreciate juga ke Honda Indonesia. Anomali loh, karena di banyak negara lain tuh mirip Type R harganya. Kalau mirip Type R sih, itu aja masih berebut loh orang dengan harga mirip Type R. Iya. Makanya begitu orang-orang yang beli ini kan rata-rata juga ngeliat review luar kan. Begitu lihat, harganya jauh banget, makanya pada berebut karena jadi worth it. Ini masih nyaman, ini lebih empuk daripada Type R sih harusnya. Enggak ya? Aku juga baru ngerasa kayak lebih empuk ya. Lebih empuk dan definitely sama Yaris jauh banget. Ya, Yaris lebih keras. Ini mobil emang setelangan suspensi itu buat jalan jauh di tol. Enak ada ngangguk-ngangguk gitu. Oke lah di setirnya ini. Di setirnya oke. Ya kayak naik Civic, cuma Civic itu oke. Civic baru tuh enak loh. Civic baru enak, dan Civic baru tuh masih lebih nyaman lagi dari ini. Yang bukan Type R ya. Iya. Yang Type R itu lebih kenceng, yang ini memang yang paling stylish aja gitu. Stylish. Ya ampun, Honda. Ya gini, tetap menurut kami ini bukan Prelude sejati. Ya, karena memang lahirnya bukan Prelude, tapi mereka bukan bikin mobil yang jelek, kami nggak suka mukanya, tapi overall nyetirnya segala tuh enak, kayak matanya, engineeringnya bagus. Tapi sayang sekali ini bukan Prelude yang seharusnya jadi Prelude. Iya, memang harus diakui, saya juga setuju sama Mobi bahwa ini tidak terlahir sebagai Prelude. Sama seperti Om Mobi tidak terlahir untuk pakai topeng tengkorak, tapi ya ternyata nggak gitu. Okay. Ini nggak kalau ya betul. Mobil ini memang Prelude namanya. Sama kebetulan DNA-nya mirip sama Prelude, tapi tidak 100% Prelude. Karena kalau 100% Prelude minimal dia bukan liftback, ya, dan dia ada sunroofnya gitu ya. Yang true Prelude adalah masih yang sampai generasi ke-5. Iya. Ya. Tapi bagaimanapun mobil ini secara resmi dinamai Prelude oleh Honda. Karena sayangnya namanya Prelude terlalu aja. Sampai kapanpun akan tercatat sejarah bahwa mobil ini adalah sebuah Prelude. Karena kan yang punya hak ngasih nama kan memang mereka, Honda kan. Dan Honda sendiri juga tidak malu mengakui bahwa mobil ini dirancangnya pertama kali bukan Prelude. Mereka loh yang ngomong. Iya. Ya, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan semuanya. Ya, cek channelnya Fitra Eri. Kita juga pada bagian ini kita ngerosting bukan mobil. Ngerosting mobil orang lain. Dan orang lainnya nggak ada. Karena kebetulan ada mobilnya Om Mobil sebenarnya pengen roasting, cuman kondisinya masih belum ideal untuk ngerosting, jadi kita tunda seminggu ya Om ya buat ngerosting yang itu ya. Tapi jangan lupa nanti cek di channel Fitra Eri juga. Terima kasih telah menonton. Prelude kok bukan Prelude? Aduh, kok ada Prelude Gen 3 di rumah, ada Prelude paling baru. Kayak gini loh, kayak Anda adik tiriku. Nanti dia akan bilang begitu. Kalau kamu tuh adik tiriku, kamu bukan adik kandungku. Adik kandungku tidak seperti kamu. Anda pemilik Prelude bukan? Bukan. Enggak, Prelude Gen 3 akan ngomong gitu, punya gua.